Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indonesia Putra kembali menemani Anda dalam program Rumah UMKM. Pemirsa, Hastakarya atau kerajinan tangan merupakan kegiatan yang menitik beratkan pada keterampilan tangan dan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitaran lingkungan masyarakat. Dan tidak jarang para pelaku UMKM di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang banyak memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada di sekitar lingkungan untuk dijadikan sesuatu yang bernilai jual. Nah, bagaimana jadinya jika tangan-tangan terampil pencipta hastakarya dalam berinovasi dan menciptakan hal-hal yang baru? Hal tersebut akan kita bahas dalam Rumah UMKM pada siang hari ini dengan tema UMKM Hastakarya. Dan saya perkenalkan dulu narasumber yang pertama ada Kak Sonia Rahayu. Ya, Selamat siang, Kak. Selamat siang, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kak Sonia Rahayu ini adalah salah satu pelaku UMKM handcraft ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, ini bisa diceritakan, Kak, gimana sih inovasi awalnya dalam menciptakan semacam jenis benda ini? Di sini kan keramik ya, Bang. Ini kan dari tanah liat awal mulanya kan. Dia tanah liat ini bisa kita membuatnya sesuai keinginan kita, sesuai kemauan kita. Ukurannya kah, warnanya kah, bentuknya kah gitu. Oke. Nah, awal ketertarikan Kak Sonia dalam bidang ini gimana nih, Kak? Ketertarikannya, Bang? Ketertarikannya ingin membuat handcraft ini? Karena di pasarannya, Bang, keramik ini nggak ada gitu. Karena nggak banyak gitu yang memproduksi gitu. Karena kan ini hasil kerajinan tangan kan, Bang. Jadi kita hanya kita yang bisa bikin gitu. Jadi pabrik belum ada yang membuat gitu. Baik. Ini juga berdasarkan kreativitas kita sendiri berarti ya? Oke. Nah, Kak Sonia selama ini selain berkecimpung di dunia kreativitas membuat handcraft, ada kegiatan lainkah atau gimana nih? Ada, Bang. Ada, apa tuh? Alhamdulillah mengajar di SMK 8 jurusan Kriya Keramik. Oh, ada basic juga sebelumnya? Ada, Bang. Oke. Sebelumnya Nia itu alumni juga di SMK 8 Padang pada tahun 2017. Jadi ini lanjutkan pendidikan S1 ke isi Padang Panjang sampai tahun 2021. Di tahun 2021 awal, Nia belum bisa jadi guru karena guru di bagian jurusannya tuh penuh. Jadi di tahun 2022 Nia coba lagi untuk mendaftar di sana jadi guru Kriya Keramik. Alhamdulillah diterima sampai sekarang. Ya, oke. Nah, berarti sudah ada basic dari SMA ya, dari SMK hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, kalau sekarang gimana nih, Kak? Apakah ada kesulitan lagi nggak? Kalau biasanya kalau anak SMA atau SMK kan itu sulit nih belajar awal gimana. Nah, kalau Kak Sonia sendiri gimana? Sebetulnya tidak ada yang sulit ya, Bang. Kalau kita bisa memahami, mendengarkan instruksi apa yang dilakukan sesuai dengan tata cara penyelesaiannya gitu, Bang. Ada kesulitan berarti? Kalau kesulitannya mungkin untuk saat ini di packaging kalau Nia pribadi ya, Bang. Ya. Tapi kalau membuat handcraft sendiri itu tidak ada? Itu tidak ada, sebab kan di sini ada berbagai macam keahlian gitu, Bang. Maksudnya tuh ada dengan teknik seperti ini nih bisa digunakan dengan teknik cetak namanya, Bang. Jadi ini nih ada cetakannya gitu. Jadi cetakannya tuh nanti kita tuang tanah liat yang mencair ke dalam cetakan. Nah, nanti hasilnya seperti ini, Bang. Dan tuh ada pula yang langsung ya, yang langsung teknik langsung yang ini, Bang. Bisa kita bentuk daun, bentuk apa aja gitu. Itu langsung dengan olah tangan atau gimana nih? Ini nih kita nanti mendekorasi namanya, Bang. Kita dekorasi dengan menggunakan cat. Oh gitu, baik. Nanti ada lagi dengan ya itu cetak juga. Yang mana yang nih, putar, Kak? yang nomor 2 ya. Yang di atas. Oh, yang di atas. Yang ini, yang nomor 2. Itu. Yang nomor 2. Yang ini? Iya. Oh iya. Nah, ini kalau ini apa namanya nih, Kak? Itu teknik langsung. Teknik putar ya itu, maaf ya. Oh, yang diputar. Diputar-putar ya. Itu membuatnya itu berapa lama sih, Kak? Kalau untuk yang ini nggak begitu butuh waktu yang lama gitu, Bang. Cuman sebentar.
gitu. Atau mungkin bisa langsung kita praktekkan aja gitu Bang. Oh Cara boleh pembuatannya. Kak. Tapi boleh. Yang mana nih Kak? Ini kita akan membuat daun seperti ini Bang. Jadi ini sebelumnya tanahnya udah homogen, udah menyatu dia Bang. Jadi kita di sini menggunakan cetakan daun. Oke. Tapi Kak, sebelum kita praktekkan atau kita coba, kita saksikan dulu Kak. Ini ada visualisasi nih Kak. Oh ada Bang? Oke Kak ya. Oke. Bang. Nah pemirsa, berikut visualisasi terkait handcraft ini. Nah pemirsa, itulah visualisasi dari kegiatan Kak Sonia Rahayu ya sebagai pelaku UMKM handcraft. Kak, tadi kan banyak tuh kita lihat handcraft yang Kakak buat ya, kerajinan tangan. Nah itu tidak membutuhkan waktu lama atau gimana nih Kak? Kan banyak banget tuh. Jadi kan paginya tuh kan dia aktivitasnya kan ngajar Bang. Jadi di sisi-sisi istirahat dia mengerjakan keramik ini. Jadi kadang dia bawa juga untuk ke rumah. Bahkan kadang dia ajarkan kepada masyarakat terdekat gitu Bang. Nah oke. Dodi juga penasaran nih Kak, gimana sih cara membuat yang simple aja dulu nih Kak? Boleh Kak ya dicontohkan gimana nih Kak? Kita buat apa nih Kak pertama? Kita membuat daun Bang. Bikin daun, Ini souvenir untuk pernikahan, bisa digunakan sebagai tempat bagi bapak-bapak itu Bang pakai untuk asbak rokok. Asbak rokok, ya. Kalau bagi yang ibu-ibu bisa untuk taruh jarum. Iya, Nah, ya. pentul ya. Jarum pentul. Oke. Itu kita menggunakan tanah. Iya, tanah ya Kak ya? Tanah liat Bang. Tanah liat. Nah itu ada tanah khusus kah atau gimana nih Kak? Enggak Bang, ini tanahnya udah homogen ini Bang. Homogen ya? Memang khusus untuk keramik gitu. Oke. Itu kita dapatkan di mana Kak? Bisa di lingkungan sekitar kah atau dipesan dulu? Kebetulan ya kan tinggal di daerah Semen Padang ya Bang. Jadi Semen Padang itu kan ada mengangkut tanah. Jadi tanah yang dari jatuh-jatuhan sisa dari pengolahan bahan Semen Padang bisa digunakan. Oh gitu, bermanfaat juga bermanfaat ya Kak ya? Juga, Oke. Nah kita mulai dari awalnya dari mana nih Kak? Dari tadi memotong sudah. Tadi memotong. Sekarang kita menempelkan daun kepada cetakan. Ini cetakan daunnya ya Bang. Itu ditempelkan berapa lama? Enggak begitu lama Bang. Kita sampai terbentuk aja mungkin. Sampai terbentuk ya. Itu kalau boleh tahu daun apa sih Kak? Ini daun yang banyak tumbuh di sekitaran kita aja Bang. Oke. Itu harus diisi semuanya atau gimana? Enggak Bang. Enggak ya? Nah, setelah itu kita buka Bang. Oke. Dan wah langsung berbentuk kayak iya benar. Jadi nanti setelah ini daunnya dikeringkan hingga tidak ada lagi air, tidak ada lembek lagi ya, udah kering. Jadi setelah kering nanti kita bakar di oven gitu Bang. Nanti hasilnya seperti ini. Berarti yang ini kita jemur dulu? Ya, kita angin-anginkan dulu sampai kering ya gitu. Angin-anginkan itu berapa lama sih Kak? Butuh waktu 1-2 hari. Oh lama juga ya. Tapi satu kali cetak kita bisa memproduksi berapa? Banyak. Banyak ya? Tergantung kitanya aja lagi Bang, banyak. Terus nanti setelah dibakar kita finishing lagi Bang. Oke. Kita finishing itu dengan menggunakan cat. Oke, berarti
kakak yang lukis sendiri nih ya? Iya, Oke. lukis sesuai keinginan kita. Atau abang mau coba lukis? Apa nih kak? Coba dulu. Kakak Coba. boleh juga satu, ya, Ayo. bisa diajarin ya kak ya? Iya, bisa, Oke. Bang. Nih, biasanya kalau ngelukis itu Kita dari mana ngikutin dulu? apa garisnya aja, Bang. Oke, yang dilukis garisnya ya? Iya, garisnya yang kita lukis. Oke, biar pemirsa di rumah juga bisa menyaksikan juga ya. Iya, Bang. Aduh, belepotan nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa, namanya awal, tahap baru. Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa. Terus ada lagi kak? Nah ini biasanya kalau dalam satu kali pembuatan itu berapa ini sih kak yang dilukis ini kak? Tergantung berapa yang udah selesai gitu, Bang. Kalau udah selesai ya lanjut ke tahap berikutnya lagi gitu. Oke. Kak boleh kakak yang bantuin ngelukis kak? Boleh, boleh. Sepertinya agak bakalan memakan waktu yang lama nih kak. Ya, boleh, Bang. Kalau Dodi yang ngelukisnya. Oke. Biasanya kalau yang di dalam itu yang dilukis itu gambar apa aja sih kak? Bisa berbentuk daun, lingkaran, nirmana gitu, bisa, Bang. Oke. Nirmana. Seperti ini ya. Ini Iya. seperti ada lumut-lumutnya ya di dalam. Di lumut. Iya, betul. Ini seperti ini, ada titik-titik, ada garis, gitu, Bang. Oh gitu. Jadi banyaklah macam. Bisa itu digunakan nama. Nama si pemesan. Oke. Baik. Ini daun-daun ala-ala Korea itu bisa juga kak ya? Bisa. Dibuat kak ya? Bisa Tapi cetakannya ada kak? Atau bisa cetakannya dicetak sendiri? langsung dari tanaman asli. Kayak ini gitu. bisa kita cetak langsung gitu. Oh, kalau ininya apa namanya? Ukiran-ukiran dalamnya? Ini kan tidak polos daunnya ini kak. Oh, kita cari yang ada batang-batangnya gitu, yang ada kayak seperti inilah, Bang. Oke. Kira-kira. Oh, baik. Jadi itu yang memunculkan nanti teksturnya, bentuknya, bentuk asli. Jadi yang di daun yang asli bisa langsung nyemplak gitu di keramiknya. Oke. Nah, biasanya kalau dalam satu hari atau satu kali membuat nih, Kak Sonia bisa memproduksi berapa yang sudah siap untuk dipasarkan? Yang kemarin ini waktu itu ada pemesan Kak Dilan Novera. Dia mesan tempat ini, Bang, sebanyak 200. Itu mengerjakannya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu 200 ya, oke. Dan itu bisa digunakan untuk berbagai buah tangan ya? Iya, betul. Salah satunya untuk apa nih kak? Ini untuk tempat jarum tadi. Tempat jarum, dan ada juga untuk souvenir wedding. Lain, ya. Biasanya kalau untuk pemasaran kemana aja kak? Biasanya saya melakukan pemasaran melalui Facebook, Instagram, WA, Shopee. Oh, secara online berarti ya? Iya, secara online. Secara langsung juga ada, Bang, ikuti pameran-pameran, event-event gitu. Oke, berarti ada dukungan dari pemerintah? Alhamdulillah ada, Bang. Dan selama ini apakah masuk sebuah komunitas atau gimana kak? Enggak, ini masih berdiri sendiri, Bang. Masih berdiri sendiri. Nah, kalau event-event atau bazar-bazar yang diadakan pemerintah itu apa aja nih? Kemarin itu di bagian tekstil ya, Bang. Ada makram kemarin tuh di Gor Agus Halim. Alhamdulillah kemarin itu dapat 10 besar dari Bank Indonesia. Finalis 10 besar. Oke. Dan itu bisa ceritakan kak, gimana sih perjuangan kakak untuk masih bertahan nih sampai saat ini dan masih untuk mengeksiskan produk yang kakak buat ini? Ya seperti gini lah, Bang. Kita pakai ya, Bang. Oke. Ya kita pakai. Ya, salah ini satunya ya. Salah satunya. Jadi ini nih ada teknik langsung ya, Bang. Jadi tanah itu kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, jadi seperti ini kita masukkan ke cetakan dan nanti hasilnya seperti yang ini. Oke. Nah, jadi kita bisa memakai sendiri. Jadi dengan kita memakai, orang akan melihat, oh,
itu apa? Oke. Jadi orang kan nanya, jadi Sonia beli di mana nih? Beli di Gitu mana? ya? Atau bikin di mana? Iya, gitu. iya. Jadi dari situ kita bisa menarik simpati pembeli gitu bang. Oke. Nah selain memasarkan langsung, kakak kan juga ngajar kak ya di sekolah. Nah itu kalau antusias dari murid itu sendiri gimana nih dalam belajar handcraft ini? Mereka itu bersemangat bang. Ya, apalagi ini guru muda ya bang. Iya, guru muda banget ya. Ya. Jadi anak-anak tuh apa yang mereka senangi silahkan. Apa yang mau mereka kreasikan silahkan gitu. Sesuai dengan keinginan. Kami paling memberikan ini seperti ini, nak tolong kamu bikin yang lebih lagi gitu. Kalau dukungan dari sekolah gimana? Alhamdulillah sekolah sangat mendukung bang. Bahkan karya keramik ini akan dibawa ke tempat untuk pameran gitu bang, ada bazar? disediakan di sekolah ya. Oh gitu, baik. Nah sebanyak produk yang kakak buat ini yang paling diminati yang mana nih kak? Yang Minang bang, yang gadis Minang ya kayak gini. Atau kayak gini bang. Itu apa namanya kak? Itu keramik juga. Boleh dibawa ke sini kak? Boleh ya, kita tunjukkan juga. Oke. Oh iya. Oke, nah ini apa nih kak namanya? Itu tuh vas bunga. Vas bunga. Dengan motif Masjid Raya Sumbar. Oh iya, Masjid Raya Sumbar, benar-benar. Kirain ini rumah adat, kirain Masjid Raya Sumbar. Raya Sumbar. Nah, kalau yang ini nih vas bunga juga, tapi dengan itiak pulang patang. Jadi kita di sini nih tidak melupakan warisan dari sebelumnya gitu bang. Jadi kita tetap melestarikan budaya Minangkabau. Jadi kalau seandainya ada orang dari luar, pasti dia mencari apa sih khas dari Minangkabau gitu kan bang. Ya kita akan mencoba membuatnya gitu bang. Tapi kalau proses untuk membuatnya berapa lama kak? Untuk ini kan agak susah ya, untuk harus simetris juga ya, harus seimbang antara kiri dan kanan, depan dan belakang, gimana nih? Itu tuh kebetulan teknik cetak namanya bang. Cetak ya? Ya, jadi teknik cetak itu tanah liat yang encer ya seperti bubur, nanti kita tuang ke dalam cetakan. Jadi dari cetakan itu kita menunggu kurang lebih 1 minggu. Setelah kering baru kita bisa angkat. Oke, nah kalau produk untuk pemula mana kak yang lebih mudah nih untuk lebih dikerjakan? mudahnya ini, yang tadi. Yang dicetak ya? Ya. Ini dicetak pakai? Langsung, pakai daun, sebenarnya daun. Nah itu kalau membuatnya berapa lama? Mengerjakannya ya seperti yang abang lihat tadi. Iya, berarti sebentar ya? Sebentar. Dari cuma pengeringannya itu agak lama kayak ya. Menunggu kering seperti ini nih yang agak lama. Kan ini masih basah, masih lembek. Nah, jadi nanti tunggu kering baru bisa kita gunakan. Tadi ada 200 pieces yang dipesan, pengerjaannya itu selama 1 minggu. Nah itu yang lama di bagian mananya kak? Finishing bang. Finishing ya? Ya, sebab kan kita mengikuti tekstur dari bentuk asli. Oke. Nah kak, kalau untuk pemasaran kan membutuhkan packaging nih. Packagingnya yang kakak bentuk gimana? Ini kan kalau dikirim ke luar daerah, apalagi tadi sudah via online ya, ada di beberapa place market juga. Nah pengiriman keluar itu gimana nih? Kita packingnya dengan plastik. Plastik kadang pakai ini bang. Plastik yang ada ini ya, yang kayak ada balon-balon gitu. Iya balon-balon ya, biar nggak pecah. Biar nggak pecah, anti pecah. Oh gitu. Nah itu kalau feedback dari masyarakat sendiri gimana? Masyarakat, alhamdulillah mereka senang. Sebelumnya kan belum ada yang tahu tentang keramik ini. Jadi, oh ternyata cuma dari tanah liat bisa kita membuat itu gitu. Kalau untuk harga yang ditawarkan? Harganya mulai dari harga Rp1.000, harga Rp3.000, ini harga Rp5.000. Biasanya orang yang mau nikah mesan yang kayak gini bang. Oh gitu. Nah ini kenapa kak harganya berbeda-beda, atau apakah dari tingkat kesulitannya kak, atau dari banyak bahan yang digunakan? Banyak bahan yang digunakan. Banyak bahan ya. Kalau tingkat kesulitannya gimana? Nggak ada sih bang. Nggak ada ya. Kalau langsung.
Kalau membuat ini semua kan ada juga yang pakai cetak, ada juga yang manual. Nah, itu tingkat kesulitannya itu di bagian mana aja sih, Kak? Yang teknik putar. Teknik putar? Iya. Gimana tuh kalau teknik putarnya? Kalau teknik putar tuh kita kaki ini ada alatnya, nanti kita pakai kakinya di ayun kayak ngayuh sepeda gitu Bang. Jadi alat putarnya tuh dia ikut putar juga. Tanah yang kita bentuk tuh dia ngikut putar juga. Oh gitu, jadi baik. Kita menyesuaikan ukuran yang sama besar itu agak sulit iya, gitu. agak sulit, apalagi ya. kalau bagi yang pemula gitu. Nah, kalau tipsnya dari kakak nih untuk pemula gitu ya kan, gimana untuk membuat handcraft ini supaya terbiasa gitu Kak? Dengan apa, sering-sering berlatih gitu Bang. Sering-sering berlatih. Nah, itu untuk mensinkronkan antara sisi kiri dan sisi kanan biar nggak tempang sebelah, gimana tuh? Kita nanti ada menggunakan spoon. Jadi spoon kita basahi dengan menggunakan air. Jadi nanti kita olesi, kita bentuk lagi. Oke. Biasanya berapa lama Kak dalam membuat satu ini apa namanya Kak? Balango ya? Balango. Bukan. Enggak, yang balango yang mana nih? Enggak ada bawa Bang. Oh, enggak ada bawa. Oke. Ini vas, berarti vas bunga. Kalau yang balango tuh ukurannya lebih besar. Lebih besar. Nah, kalau bisa digunakan untuk masak. Oh gitu, bisa masak air juga ya? Iya bisa. Cakep gitu kan. Nah oke. Nah Kak, ini dalam satu hari berapa sih vas yang bisa kakak buat nih? Kalau cetakan tuh kalau bisa kita lebih banyak cetakannya Bang. Jadi kita sekali menuang, misal 10, ya 10 langsung jadi. Oh gitu. Berarti itu memanfaatkan tanah berapa banyak? Kalau untuk 10 Bang. Kurang lebih 2 kilo. 2 kilo. Kan dia encer Bang, kalau ini kan dia padat. Jadi nanti ini ada yang encernya Bang, tanah liat yang encer. Oke. Kak, sekarang kita beralih nih Kak ke belakang. Ini sepertinya menarik, ada bebek gitu ya. Ada, ini apa namanya Kak? Vas juga ya? Iya, vas bunga. Berarti sama ya Kak ya? Iya sama. Oke. Bisa diceritakan Kak dari atas dulu nih Kak. Ini gimana sih cara pembuatannya, ya, cara mengukirnya, dan gimana pemasarannya saat ini? Kalau yang bebek itu Bang, itu tuh teknik langsung. Teknik langsung berarti kita yang langsung membentuk. Kita bentuk bibirnya, kepalanya, badannya. Baik. Kalau yang di atas gimana? Itu tuh teknik cetak Bang. Oh, teknik cetak ya? Cetak juga. Oke, baik. Nah, ini kalau ide-ide seperti ini dari mana sih kakak dapatkan? Terinspirasi dari kadang dari ada Pinterest. Apa tuh Kak? Boleh dijelaskan? Pinterest itu apa? Pinterest tuh satu aplikasi di mana berbagai macam bentuk-bentuk desain, motif, gitu, memudahkan baik. kita gitu Bang. Berarti dapat inspirasi dari belajar juga kayak dari sana. Nah oke. Nah ini kalau membuat yang kecil-kecil ini kan agak sulit nih Kak. Iya, itu tuh cetakan juga. Cetakan ya. Kalau dari kita lihat dari yang besar atau yang kecil, ini tingkat kesulitannya yang lebih banyak yang mana nih? Yang kecil Bang. Yang kecil ya? Yang kecil. Sebab kan yang kecil tuh kadang dia nempel terlalu nempel dengan cetakan. Jadi kadang ketika kita membukanya sulit. Berarti di dalam ada ruang juga Kak ya? Ruang. Ini boleh dong diambil satu. Boleh. Nah ini di dalam kan ada ruang nih Kak. Ini cara untuk menseimbangkannya gimana nih Kak? Gini Bang, cetakan itu dia ada dua sisi. Jadi sisi yang pertama dan kedua itu nanti di satu ini ada bekas sambungannya Bang. Oh gitu, baik. Tapi berarti nggak sulit ya untuk membuat kalau ini? Kalau cetak enggak. Kalau dijual dengan harga berapa nih Kak? Ini nih dijual dengan kisaran 20.000. 20.000 rupiah. Ini kalau manfaatnya bagi ibu-ibu rumah tangga untuk apa nih Kak? Bisa ini untuk vas bunga Bang. Oh, vas bunga ya? Iya. Berarti vas bunga kebanyakan yang diproduksi nih Kak? Ada juga bengkuang tuh Kak? Ada Bang. Nah itu gimana tuh? Ini teknik langsung ini Bang. Nah ini untuk apa nih Kak? Ini pajangan di rumah. Oh pajangan di rumah. Oke. Khas Minangkabau. Oke. Nah itu kalau untuk pengirimannya sama di packaging kayak pakai plastik juga ya? Iya betul. Kalau harganya berapa nih?
Ini harganya 15.000. Satunya. Oke. Nah Kak, kalau kita lihat nih beberapa produk yang ada di sini, nah yang menjadi daya tarik masyarakat itu ketika Kakak mempromosikan atau mengunggahnya di media sosial yang mana biasanya? Sering sih yang melakukan belango tuh Bang, yang teknik dari putar. Jadi ini ngukir, lebih enak ngukir gitu Bang. Jadi kita mengukir suatu benda gitu. Itu tuh kita menggunakan sesuai dengan keinginan kita gitu. Baik, baik. Nah, ini kan kalau seperti ini nih Kak, ini kan pakai cetak tadi Kak ya. Iya. Nah, ini setelah dicetak, ini kan diukir lagi. Iya. Diukir lagi menggunakan cat gitu ya. Iya. Nah, kalau tersalah nih menggunakan cat, nah gimana nih? Nah, kita lapisin Diremuk lagi atau? Bukan. Oh enggak ya? Jangan. Ya, boleh Kita Kak. Sudah selesai Bisa bikinnya, Bang. di ini Kak, dicoba diukir Kak. Oh, ini yang Gading Minang ya? Iya, yang Gading Oke. Minang. Yang ini aja kali ya Bang, ini cewek. Oke, boleh. Ini Gading Minang terdiri dari tandu, apa namanya Kak? Yang ini Kak? Deta tandua ya? Kalau Deta bagi yang laki-laki. Ya, salua ya. Ini ada salempang juga. Ini apa Kak yang hijau ini? Carano? Carano, oh ya. iya, oke, baik. Baik. Kalau seandainya salah, kita mengulang lagi dengan warna dasar. Warna dasar, oke. Ya. Jangan diremuk ya Bang. Kirain kalau salah diremuk lagi, dicetak lagi kan? Jangan. Pengerjaannya agak lama gitu. Lumayan lama Kak ya. Nah itu ngecat itu berapa lama sih Kak? Enggak lama sih Bang, tergantung ukurannya gitu. Kalau ukuran yang kecil bisa cepat selesai. Tapi kalau ukurannya besar, apalagi yang seperti tik itu ya Bang, itu tuh memakan waktu lumayan lama. Sebab kan dia satu-satu titik-titik. Nia juga pernah dulu mencoba menggunakan canting. Jadi canting diberi cat, langsung kita. Ini supaya mengkilat dikasih apa Kak? Permis atau apa? Ini kita kasih clear. Oh clear. Biar mengkilat seperti inilah kira-kira Bang. Ini yang belum kita clear, ini sudah kita clear. Jadi kelihatannya lebih kinclong, lebih mengkilat lebih ya. Mengkilat. Kak Sonia, ini apa sih harapan Kakak ke depannya dengan berkecimpung di dunia handcraft ini? Harapannya Nia ingin memberikan ilmunya kepada masyarakat agar bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar gitu. Jadi dengan adanya keramik ini orang bisa tidak membeli gitu Bang. Misalnya tempat taruh lilin atau tempat buah yang lebih besar lagi ukurannya atau apalah gitu. Bisa dibuat. Dan juga menghasilkan untuk diri sendiri berarti Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nia. Sangat memotivasi sekali berupa kisah hidup ya, gitu ya, perjalanan dalam meniti karir gitu ya. Apalagi Kak Nia juga seorang guru seni gitu ya di salah satu SMK di Kota Padang gitu. Baik, terima kasih Kak Nia informasinya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah UMKM. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat
Mau kemana, Pak? Mau benerin antena. Siarannya bersemut kalau nggak dipegangin. Jangan gerak. Pakai set top box, Pak. Saya mau udah pakai di rumah, gratis lagi. Kok bisa? Kan karena saya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin penerima STB. Cara daftarnya gimana tuh? Gak pakai daftar. Selama rumah tangga miskin yang masuk kriteria pasti dapet. Cuma yang menjadi penanggung jawab penyaluran STB adalah 11 LPS ini. Kominfo pun juga menyiapkan 1 juta STB. Nah, Pak Malik ini sudah dapat lebih awal dari bantuan pemerintah. Wah, kira perlu daftar. Tenang, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sajian informasi aktual seputar Sumatera Barat. Memastikan pemilih pemula dalam pemilu serentak. Merangkum momen dan peristiwa yang terjadi di penjuru kabupaten dan kota. Seorang warga di Nagari Lubuak Tingkok dibekuk tim opsional Satreskrim. Menghadirkan sumber dan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Ya, siapa yang terlaksana kegiatan pemerintah, maka itu menjadi stimulan. Sumatera Barat hari ini. Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Setiap Barat. hari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di program Rumah UMKM. Dan saat ini saya telah bersama narasumber yang kedua. Ada Ibu Darima selaku pelaku UMKM Daur Ulang. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap semangat ya Bu? Semangat saya. Semangat ya. Semangat. Puasa, 1 minggu puasa harus tetap semangat. Harus. Iya, oke. Nah Bu Darima, ini bisa diceritakan dulu Bu, apa sih daur ulang yang Ibu buat nih?
Oke, perkenalkan nama saya Darima SPD. Saya UMK PKBM Tenggang Raso. Alhamdulillah hari-hari kami mendaur ulang ketika sampah menjadi rupiah. Waktu itu tahun 2011 kami sampah bertebaran di lingkungan kita kumpulkan bersama-sama masyarakat, anak-anak putus sekolah, paket A, paket B, dan paket C. Alhamdulillah sudah terkumpul, baru kita jadikan produk-produk yang bisa siap jadi seperti ini. Oke, nah ini kalau untuk mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah berarti Ibu ya. Nah itu berarti Ibu kerja utamanya apa nih, sebagai apa? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Tenggang Raso. Sarjana pendidikan juga, apa sebagai guru juga atau gimana? Iya, sarjana pendidikan dari PLS Universitas Negeri Padang. Baik, nah Ibu bisa diceritakan nih awal mula ketertarikan Ibu nih terhadap membuat handcraft, mendaur ulang, ini gimana Ibu? Pertamanya Ibu karena melihat sampah bertebaran di air paku membuat masyarakat kami kebanjiran, terutama lembaga. Jadi karena sampah-sampah itu Ibu pungutlah bersama dengan masyarakat yang tidak sekolah tadi. Ibu ajarinlah cara membersihkan sampah, memilah, setelah dipilah, dibersihkan. Jadi dijadikanlah sebuah produk-produk yang berinovasi, yang bisa layak jual di pasaran, supaya ekonomi masyarakat sekitar itu bisa terbantu dengan baik. Baik, berarti dari melihat, memilih, memilah, dan mendaur ulang gitu Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan kita secara mendalam nih, terlebih dahulu kita lihat dulu nih Bu, visualisasi yang satu ini. Nah pemirsa, itulah cuplikan dari kegiatan Ibu Darima selaku pelaku UMKM daur ulang. Bu Darima, tadi kita lihat banyak banget Bu ya produk yang telah Ibu buat nih. Ini bisa diceritakan Bu, produk apa aja Bu yang sudah dibuat nih Bu? Alhamdulillah, pertamanya kan kita membuat tempat takziah, membuat tempat keranjang belanja, dan tempat seperti ini, tempat air aqua gelas, ini tempat tisunya. Alhamdulillah ditingkatkan menjadi tas, ditingkatkan lagi menjadi pesen-pesen yang berlanjut. Nah itulah. Baik, nah ini kan ceritanya daur ulang nih Bu. Daur ulang berarti ada sampah-sampah yang kita pungut, yang kita pilih tadi Bu ya. Kemudian kita pilah untuk yang bisa dijadikan handcraft atau kerajinan tangan ini. Nah dalam memilah dan memilih sampah itu gimana Bu? Kami di PKBM Tenggang Raso selalu dimotivasi oleh pemerintahan, terutama Dinas Pendidikan Kota Padang dan Ekonomi Kreatif Youth Center. Jadi setiap sampah-sampah yang bertebaran itu kami coba mendaur satu persatu supaya
tidak terlalu banyak pengiriman ke TPA. Jadi kami banyak sedikitnya sudah membantu pemerintahan untuk mengurangi pengiriman ke TPA sampah-sampah yang tidak berguna. Jadi mana yang dipilah itu yang cocok untuk bisa dijadikan kerajinan-kerajinan beragam, bisa jadi souvenir, bisa jadi mainan-mainan kunci dari tutup botol aqua itu bisa beragam mainan yang bisa kita bikin. Kadang-kadang bisa jadi ular naga seperti anak PAUD itu sangat berguna sekali. Ular naga panjangnya. Iya, kan sangat senang sekali mereka, Bu, ya. Sangat sekali anak-anak kita. Berarti dalam membuat handcraft ini sudah ada komoditas yang Ibu buat atau gimana nih? Sekarang sudah 36 kelompok. Banyak. Dari mula ada yang di Kuranji, Pancadaya 2, sekarang sudah menjadi bank sampah Manggis. Itu sudah banyak tuh produk-produk yang dihasilkan kami terima di lembaga PKBM Tenggang Raso, dikasih upahnya kontan. Baik. Nah, berarti dari awalnya Ibu yang mengerjakan sendiri. Iya. Kemudian gimana lagi? Setelah itu dikumpulkan masyarakat, diajarkan satu persatu. Alhamdulillah kemarin tanggal 5 kemarin sebelum puasa 51 orang kita latih, dananya dari Bu Eli Trisanti, dibantu untuk bahan dan narasumber. Alhamdulillah semuanya udah bisa tuh bikin tas seperti ini, udah bisa semua dia merajut seperti bikin tas keranjang takziah itu udah bisa dia semua. Nah, berarti dukungan dari pemerintah juga sangat berperan aktif, Bu, ya, dalam pengembangan UMKM di Kota Padang ini. Baik Kota Padang, baik provinsi, Bu ya Mayaldi selalu memperan. Bu, bisa diceritakan dulu nih, Bu, gimana sih cara proses dalam membuat ini? Sepertinya agak sulit, Bu. Iya. Agak sulit, Bu, ya? Iya. Boleh diambil satu, Bu, ya? Boleh. Baik. Iya. Nah, ini gimana nih, Bu? Bisa diceritakan, Bu, gimana sih dalam proses pembuatan ini? Ini apa namanya, Bu? Kampie. Kampia, ya. Kalau di Minangnya kampia untuk batandang, ya, takziah. Gimana nih, Bu? Jadi pertamanya ini kan lingkaran tegelas ini. Jadi lingkaran tegelas ini kita balut dengan tali kur, ini tali kurnya. Setelah dibalut nanti disatukan, jadi bintang-bintang, jadi motif sendiri dia. Karena 4 buah tali lingkaran, lingkaran, jadi termotif dia sendiri. Seperti bunga, ya? Iya, seperti bunga dia sendiri gitu. Jadi alhamdulillah nanti itu diajarin lah masyarakat tuh satu persatu, kepalanya, talinya. Nah, kalau tali ini agak keras nih, Bu, dari apa sih, Bu? Ini dari ada sampah tali penutup keramik. Ikatan keramik itu dibuangkan orang di pinggiran bebas, dipungut itu dibersihkan, direndam sama daya. Itu alhamdulillah udah bersih. Kita buat lingkaran ini, kita ikat lah. Baik, berarti basicnya atau bahan dasarnya dari sampah gitu, Bu, ya? Dasarnya tapi kita dari sampah. Ibu harus motivasi. Di motifnya menjadi suatu hal yang unik dan bernilai jual gitu, Bu, ya. Jual, nah, kalau untuk tempat tisu, tempat air minum, itu berapa lama sih, Bu, dalam membuatnya? Ini prosesnya kalau kita udah pandai ya, udah lancar, alhamdulillah satu set ini bisa 1 hari. Tapi kalau orang baru, anak-anak paket A, paket B, paket C yang baru bikinnya satu tempat ini aja bisa 3 hari dia ini baru siap. Karena merangkainya ini penuh dengan seni. Nah, tingkat kesulitannya di mana nih, Bu? Tingkat kesulitannya menjadikan ini seperti kupu-kupu terbang. Itu tuh kan punya seni tersendiri. Iya, benar. Jadi hitunglah kupu-kupunya banyak. Iya, banyak banget. Semuanya, rasa-rasa semuanya, Bu, ya? Iya, jadi kecuali yang atas. Itulah. Baik. Itu ya. Nah, ini berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4 kali 3. 12 ini bisa tempat air aqua. Percantik mejanya dengan daur ulang. Baik. Nah, Ibu, ini kalau anak-anak yang Ibu ajarkan ini itu dari umur berapa aja sih, Bu?
Ibu beragam karena PLS pendidikan sangat luas sekali ya, pendidikan luar sekolah, usia dari 18 sampai 45 tahun masih usia belajar bagi kami. Kan masih produktif, sangat butuh ekonomi rumah tangga. Jadi orang-orang itulah diajarin setelah dia pandai, dia pandai itu udah bisa dia bikin sendiri, cari sampah sendiri-sendiri, sehingganya di lingkungan itu sulit menemukan sampah lagi karena semuanya udah mau jadi uang gitu kan, jadi rupiah. Nanti udah siap seperti ini kita tampung, kita bayar kontan sama dia. Biasanya berapa dalam satu kreativitas yang dibuat oleh siswa, berapa yang dinilai ini Bu? Kalau ini saya nilaikan sama dia ini 250, saya jual 300. Jadi lumayan dia dapat uangnya. Bisa biaya kuliahnya nanti. Ini anak-anak siswanya ini yang difokuskan itu anak-anak yang putus sekolah atau bisa yang masih sekolah tapi belajar sama ibu gimana? Kalau masih sekolah belajar sama saya itu melalui gurunya. Melalui guru? Iya, gurunya datang membuat surat permohonan. Nanti adalah bagaimana cara bahannya, ini segala macam, makan minumnya selama pembelajaran. Gurunya lah yang mendaftarkan. Nanti kita ajar bersama-sama. Sekarang tutor ibu namanya di PKBM tutor ya. Tutor ibu udah 17 orang. 17 orang. Iya. Nah, kalau untuk pemasarannya gimana nih Bu? Alhamdulillah sekarang pemasaran sangat luar biasa karena pemerintah sudah mengadakan youth center. Youth center, Youth center itu ekonomi kreatif dan pariwisata serta dinas pendidikan berkolaborasi. Alhamdulillah melalui WhatsApp, WA, Facebook itu sangat laris. Kemarin aja kami mengirim ke Kalimantan 100 item tas 50 ini. Yang lainnya banyak lagi. Wah, banyak banget Bu ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan siswa-siswa Ibu di tempat Ibu mengajar ini kewalahan Ibu atau gimana? Atau masih ada tenaga lainnya ini untuk Alhamdulillah mencukupi permintaan? Kalau seandainya kami di Tenggang Rasuk karena udah lama ya, sudah banyak komunitas yang kami bina seperti ke Padang Panjang, PKBM Batu Sangkar, PKBM Permata Azikia, dan Solok Selatan Permata Hatiku, PKBM-nya sudah kami biarkan. Nanti kalau kurang kami tinggal telepon berapa butuh, kami siap untuk dikirim ke Padang. Baik, nah kalau sekarang berapa item nih Bu dalam satu hari yang bisa Ibu buat bersama anggota yang lain? Kalau Ibu tergantung pesanan. Kalau pesanannya 50 dikejarkan yang 50 dulu. Kalau pesanannya tasnya duluan ini belum dipesan, dikejar tasnya dulu gitu. Oh gitu, berarti kalau ada yang pesan kita buat? Iya secepatnya. Pokoknya enggak pernah terlambat dengan target yang sudah diberikan. Oh baik, nah kalau untuk satu harga tas nih Bu, ini kan dari bahan dasarnya dari sampah juga Bu ya? Iya. Ini dari apa nih Bu? Dari tutup? Ini tutup lingkaran aqua ya? Ditutup dengan pita, dijadikan angka 8. Ini butuh seni nih angka 8. Satu lingkaran aqua bisa jadi angka 8 itu, itulah suatu seni. Nah satu tas ini dihargai berapa nih Bu? Ini kalau ke Kalimantan ini 250. 250. Kalau pengerjaannya berapa hari? Pengerjaan kalau WB mengerjakan ini 2 hari. 2 hari ya? Iya, kalau berarti dia bergaji 75 satu hari, 75.000, 150 2 hari. Jadi 100 lah untuk yang yang lain-lainnya gitu. Baik. Ini menjelang Lebaran juga Bu, tentunya banyak pesanan ya Bu ya. Gimana pesanan menjelang Lebaran ini? Alhamdulillah Bapak. Pesanan kami sangat menumpuk, warga kami siap. Alhamdulillah tanggal 27 Ramadan nanti kami akan berbagi THR dan mengeluarkan tabungan warga belajar. Ada yang sampai 5 jutaan.
Baik, berarti siswa Ibu sendiri tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan penghasilan ya Bu ya di sana? Iya, penghasilan sebagian ditabungkan di lembaga. Nanti mau raya dibagikan. Oke. Nah, kalau untuk stand-stand yang didirikan oleh pemerintah, ada atau bazar-bazar yang digelar oleh pemerintah, ada mengikuti atau gimana? Sangat-sangat setiap bazar kami selalu dihubungi oleh pemerintah. Kemarin bazar di Expo Sumbar di Gor Haji Agus Salim, penjualan terbaik 1 tenggang raso. Alhamdulillah dibantu dengan blender, banyak hadiah-hadiah yang dikasih dari Padang Expo itu. Nah Bu, selama menggeluti UMKM di bidang daur ulang sampah ini, ada kendala atau kesulitan nggak selama ini yang dirasakan? Kalau kesulitan di mana-mana pasti ada sayang. Tapi kita selaku pimpinan insya Allah bisa mencarikan solusi untuk bagaimana kesulitan-kesulitan itu. Terutama kami kesulitan di bidang permodalan dulunya. Alhamdulillah pemerintah sangat membantu untuk mencarikan solusinya UMKM. Bantuan-bantuan UMKM dan bantuan dari perbankan seperti Bank Syariah Mandiri. Baik, baik. Nah Bu, ini bisa diceritakan juga Bu, kita ambil salah satu contohnya nih Bu. Ini kan tidak hanya berbahan dari sampah Bu, daur ulang sampah. Ini ada juga nih lapisan-lapisan, ini bisa diceritakan Bu, gimana sih cara produksinya? Ini cara produksinya ini, kita kan pertama kan sampah itu sudah bersih, kita rakit, dipandang nggak cantik, kita maunya nggak cantik, ada harga nilai jual itu kan, jadi dikasihlah pita. Jadi ini pita kawat, ini dibalut dengan pita kawat. Alhamdulillah hari-hari digulung sampai bersih rapi, ini nggak nampak lagi sampahnya, baru kita satukan menjadi seperti ini. Ini berapa pita kawat sih Bu yang dibutuhkan? Ini 1 gulung cuman pita kawatnya. 1 gulung itu berapa panjangnya Bu? 366 meter. Berarti satu pita kawat cukup bisa untuk ini. Baik. Nah kalau harga satu ini berapa sih Bu? Kalau harga ini 1 set 300.000. Baik. Nah, ada juga yang menarik nih Bu, salah satunya adalah keranjang pasar Bu. Iya, keranjang pasar, boleh kita ambil Bu ya? Iya, boleh. Nah, ini bisa diceritakan juga nih Bu. Oke, nah ini ya dari ini semua Bu ya, kalau dilihat di dalamnya Bu ya. Sampah semua. Sampah semua. Iya, semuanya sampah ini. Ini motifnya juga disamakan Bu? Iya, ini yang dipilah tadi Bu ya? Iya, itu yang dipilah. Oke, bisa diceritakan nih Bu, tentang membuat ini gimana sih? Ini sepertinya agak sulit juga karena lebih besar Bu ya. Iya. Ini alhamdulillah kepada masyarakat Kota Padang, khususnya umumnya masyarakat Provinsi Sumatera Barat, cara membuat ini kita pilah dulu, kita satukan warna, nanti kita anyam satu persatu. Ini 1 anyaman, 2 anyaman, 3 anyaman, 4 anyaman. Setelah menjadi 4 anyaman lingkaran nanti baru kita satukan dengan tali kur. Setelah kita satukan dengan tali kur, kita lihat di bawahnya. Di bawahnya kita anyam juga 3 digit, 3, 1, 2, dan 3. Ini yang hitam ini loh Bapak Ibu semua, ini ikatan keramik yang dibuang oleh perusahaan-perusahaan di jalanan, kami pungut, kami biasanya bersihkan. Untuk ngangkat kulkas juga Bu ya? Iya, untuk jadi inilah jadinya. Kalau ini sisa dari paralon untuk timbangan air di rumah orang bikin bangunan itu kan, dikasih timbangan air dia. Seperti ini jadinya, di dalamnya tali ikatan-ikatan lembu. Berarti dari seluruh komponen ini ada yang kita beli dari luar juga atau gimana nih Bu? Kalau ini alhamdulillah ini dari sisa semua. Sisa ini, semua ya? Ya. Kecuali tali ini Bu ya? Ya tali kur ini ada juga yang dari sisa kan, yang sudah tidak terpakai dari bunga. Dicuci ya? Ya, dicuci bersihkan. Baik. Dibuat itu. Oke Bu Darima, ini untuk kedepannya apa sih harapan Ibu nih Bu?
Apalagi Ibu sudah dari tahun berapa Bu? Tahun 2006 ya berkecimpung di dunia handcraft dan membuat sudah banyak nih produk yang dihasilkan. Apa nih harapannya ke depan? Alhamdulillah harapan kita ke depannya supaya masyarakat Kota Padang tidak kesulitan lagi lapangan kerja, karena lapangan kerja itu kita bisa hasilkan sendiri, kita kumpulkan sampah-sampah yang tidak berguna, setelah sampah tidak berguna nanti kita nyam, kita buat bermacam produk-produk supaya kita mendapatkan hasil untuk kehidupan kita sehari-hari. Pemerintahan terbantu, masyarakat juga ada kegiatan hari-harinya. Baik, yang tentunya menghasilkan pundi-pundi rupiah Bu ya untuk membantu atau mendorong perekonomian masyarakat juga. Baik, terima kasih Bu Darima waktunya telah hadir di TVRI Sumatera Barat, dan pengajaran atau informasi yang Ibu sampaikan tadi sangat memotivasi sekali, apalagi kaum muda milenial yang ingin belajar handcraft juga nih, yang ingin memproduksi kreativitas dari daur ulang sampah. Nah, baik. Nah, pemirsa, itulah dialog Rumah UMKM kita untuk siang hari ini, dan tentunya berbagai inovasi dan juga kreativitas sangat dibutuhkan para pelaku UMKM untuk lebih maju di dunia UMKM ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dodi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.